Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, saya Niska Salsiani Sinta, SKM MKes. Saya adalah dosen tetap program studi Diploma 3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai sejak ditetapkan SK Ketua Yayasan Nasional Kesehatan dengan TMT 1 Januari 2016. Riwayat studi saya menempuh S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia Timur Makassar dan S2 saya di Universitas Indonesia Timur Makassar. Saya selesai S2 pada tahun 2015. Di program studi D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan, saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah epidemiologi, konsep dasar rekamedis, dan mutu pelayanan rekamedis yang merupakan bidang keahlian saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Ya, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah konsep dasar rekamedis dengan kode mata kuliah PBB 02102. Mata kuliah ini terdiri atas 2 SKS dan mata kuliah ini dilaksanakan di semester 1. Sifat dari mata kuliah ini adalah wajib atau inti dari kurikulum rekamedis. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mempelajari dan memahami sistem kesehatan nasional dan organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia sebagai sistem pengelolaan kesehatan di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang RMIK, konsep dasar rekamedis dan informasi kesehatan yang meliputi pengertian rekamedis, tujuan dan kegunaan rekamedis, kepemilikan rekamedis, penggunaan rekamedis, dan ruang lingkup pengelolaan dalam organisasi pelayanan kesehatan. Sejarah dan perkembangan rekamedis, paradigma rekamedis, komponen dan jenis-jenis pendokumentasian rekamedis, pengenalan kompetensi RMIK, organisasi profesi, dan jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Yang menjadi output atau CPMK, mahasiswa memahami tentang sistem kesehatan nasional, mahasiswa memahami tentang organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, mahasiswa memahami tentang konsep dasar RMIK, mahasiswa memahami sejarah perkembangan RMIK, mahasiswa memahami paradigma RMIK, mahasiswa memahami profesi rekamedis dan informasi kesehatan, mahasiswa memahami rekamedis pada rawat jalan dan acute care, mahasiswa memahami rekamedis pada long time care, materi pembelajaran yang pertama adalah penjelasan RPS dan SKN, yang kedua organisasi pelayanan kesehatan, selanjutnya peraturan yang terkait RMIK, hakikat dari Permenkes 269 tahun 2008, konsep dasar rekamedis dan informasi kesehatan, sejarah dan perkembangan rekamedis, paradigma RMIK, perkembangan rekamedis dari 3 pilar dan review, jenis-jenis pasienkes, klasifikasi jenis rekamedis pada pasienkes, organisasi profesi kesehatan, peran dan fungsi PMIK dalam pelayanan rekamedis, penyelenggaraan rekamedis, manual dan komputerisasi.
Yang menjadi evaluasi atau sistem penilaian yang pertama adalah kehadiran mahasiswa 10%, pretest, posttest, penugasan mandiri, kelompok itu 10%, praktik dan presentasi seminar 50%, ujian tengah semester atau UTS 10%, ujian akhir semester UAS 20%, sehingga mencapai nilai 100%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7 sesuai dari janji ibu kemarin bahwa pertemuan kita yang ke-7 kita masuk pada praktek untuk alur dari pelayanan atau teori yang kemarin ya seperti itu. Oke, jadi hari ini sebelum kita mulai pada bagaimana tutorialnya atau bagaimana kalian mempraktikkan untuk registrasi dan alur pelayanan, mungkin terlebih dahulu ibu jelaskan dulu. Ibu jelaskan apa yang harus kalian lakukan saat kalian sebagai petugas atau sebagai petugas mereka medis melayani pasiennya. Yang pertama adalah mungkin nanti kita mempraktikkan seperti apa menerima pasien, lalu registrasi, sesudah meregistrasi apa yang harus diisi, mungkin adalah kartu des utamanya atau dari kartu berobatnya, KID-nya begitu. Nanti seperti apa juga mengembalikan atau memberikan kepada pasien kartu KID sesudah diisi. Dan untuk praktek pada hari ini kita ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan registrasi secara manual dan secara elektronik. Dan yang pertama adalah yang mau kita lakukan adalah registrasi secara elektronik, dan kemudian sesudah melakukan registrasi secara elektronik kita lanjutkan pada registrasi secara manual. Oke, mungkin sebelum kita lanjut pada tahapan registrasi, ibu mau menanyakan terkait teori itu yang telah disampaikan kemarin, apakah kalian masih ingat gitu terkait dengan teori pertemuannya kita sebelumnya? Ada yang masih tahu apa tujuan dari registrasi pada pasien? Apa tujuannya begitu kita mau melakukan registrasi itu? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Untuk memperoleh semua informasi pasien sehingga informasi dari pasien yang bersangkutan dapat bermanfaat untuk rumah sakit maupun pasien. Oke, alhamdulillah, jadi memang masih ingat ya. Jadi kenapa ibu tanyakan kembali, karena ini akan menjadi bekal kalian nanti pada saat kalian turun ke lahan, sehingga materi atau teori-teori yang telah kami berikan itu memang harus kalian ingat dan pahami gitu, supaya nanti apa yang kalian lakukan di lahan itu sesuai dengan apa yang kalian dapatkan gitu. Oke, selanjutnya mungkin ibu persilakan sama kita untuk mempraktikkan mulai dari bagaimana menerima pasien, selanjutnya dan bagaimana melakukan registrasi. Oke, silakan. Baik, saya di sini sebagai petugas registrasi dan Alif sebagai pasien. Selamat datang Pak, ada yang bisa kami bantu? Ya kan, kamu sebagai pasien. Nah, sebagai pasien itu berarti kamu mau dengan berobat, ya saya mau berobat gitu. Saya mau datang berobat ke sini. Sebelumnya Bapak sudah pernah datang berobat di sini sebelumnya atau baru pertama kali Pak? Baru pertama kali. Baik. Bapak punya KTP atau kartu berobat? Bapak punya KTP? Punya KTP. Ya kan, sebagai Kalau dia pasien baru, berarti yang kita minta adalah identitas identifikasi adalah KTP imunisasi gitu. Tapi kalau si pasiennya ini adalah pasien lama atau yang pernah berkunjung, maka yang diminta adalah
KIB-nya gitu. Jadi saat ini adalah yang mau kita praktekkan pasien baru gitu. Jadi yang diminta adalah KTP-nya. Oke, silakan diulangi. Apakah Bapak punya KTP untuk sebagai acuan saya untuk mengisi data identitas Bapak? Bisa saya lihat Pak KTP-nya? Baik Pak, saya akan mengisi identitas Bapak sebagai saya ingin membuatkan Bapak kartu indeks pasien untuk nanti selanjutnya Bapak apabila datang kembali berobat ke sini, Bapak sudah punya kartu indeks berobat. Ya, nanti pada saat nanti diulangi pada saat berkunjung Bapak bisa membawa kartu ini. Jadi kartunya diterapkan jangka pinang ya Pak. Saya akan membuatkan Bapak kartu indeks berobat agar selanjutnya apabila Bapak datang berkunjung kembali, Bapak bisa membawa kartu ini. Diharapkan kartu ini tidak hilang agar memudahkan kami apabila Bapak datang berkunjung selanjutnya di fasilitas pelayanan kami Pak. Baik, saya mulai mengisi identitasnya ya Pak. Bapak mau ke poli mana? Ke poli gigi. Ya, ini diklik dulu nomor kampusnya. Masuk di sini. Ya, jadi nanti ini pada saat melakukan registrasi pasien, baiknya untuk pengisian registrasinya itu dilakukan secara utuh supaya nanti sebentar pada saat penyimpanan atau pemeriksaan itu tidak ada yang ketinggalan. Jadi harus mulai dari atas sampai ke bawah terus kita pindah ke sebelah. Oke, silakan. Ya, golongan darahnya. Oke, ini kan Ibu kasih contoh sedikit ya untuk semacam kayak golongan darah, terus hal-hal yang berhubungan dengan pasien yang tidak tertera di KTP pasien, maka itu harus ditanyakan sama pasiennya.
bisa yang kita pakai, jadi tidak apa-apa. Datang di sini menggunakan askes, asuransi atau umum, Pak? Ya, selanjutnya langsung disimpan. Sudah melakukan registrasi, silakan diperiksa kembali lagi apakah data pasien sudah sesuai dengan identitas pasien, kartu identitas pasien. Jika sudah selesai, silakan melakukan simpan. Sudah, ya sudah ya. Oke, ini langsung disimpan ya. Saya sedang melakukan registrasi. Nah, ini adalah kita melakukan registrasi secara elektronik. Oke, baik. Jadi kamu sudah tahu bagaimana melakukan registrasi secara elektronik, dan selanjutnya kita akan melakukan registrasi secara manual gitu. Nah, silakan untuk registrasi manual kamu isi ini buku registrasinya. Oke, jadi untuk registrasi manual, kalau untuk di daerah kita, untuk puskesmas itu dia masih menggunakan registrasi manual, dan untuk yang elektronik ini untuk di rumah sakit. Jadi nanti pada saat kalian nantinya begitu turun praktek, kalian sudah tahu bagaimana caranya melakukan registrasi elektronik dan registrasi manual. Oke, silakan lanjutkan untuk melakukan registrasi secara manual. Untuk registrasinya Pak bisa diisi sendiri secara manual. Silakan Pak. Ini adalah formulir. Ini adalah formulir yang akan diberikan kepada pasien untuk pasien isi formulir registrasi pasien, dan petugas medisnya adalah mengisi buku registrasi pasien. Jadi ada dua, ada yang diberikan kepada pasien dan ada yang diisi oleh petugas kesehatan. Silakan diisi Pak. Kamu bisa isi pakai identitas pasien begitu. Untuk pengisian buku registrasi ini sama tadi dengan registrasi pada elektronik, ada hal-hal yang tidak diketahui segera ditanyakan sama pasiennya begitu. Jadi kalau memang tidak diketahui segera bertanya sama pasiennya untuk pengisian buku registrasi. Oke.
setelah pasien mengembalikan formulir registrasi, maka tadi kamu sudah melakukan juga registrasi secara manual. Langkah selanjutnya adalah memberikan kartu indeks berobat ke pasien dan bagaimana menyampaikan itu terkait kartu indeks berobatnya kepada pasien. Kak, ini kartu berobatnya. Apabila Bapak punya keluhan kembali, untuk jangan lupa membawa kartu berobat ini. Apabila Bapak ingin datang ke pelayanan kesehatan kembali, jangan sampai kartu ini hilang. Oke, baik, kita cukup sampai di sini untuk prakteknya. Selanjutnya nanti sebelum kita turun ke lahan itu pada saat praktek mungkin nanti ada yang namanya skill lab. Jadi ini praktek hanya dari bagian teori yang telah disampaikan kemarin gitu. Satu pertanyaan sebelum Ibu akhiri untuk praktek ini terkait alur dari pasien gitu. Ada yang tahu? Oke, silakan. Alur prosedur pasien rawat jalan, pasien datang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya pasien diisi data sosialnya seperti nama, alamat, agama, kerjaan. Selanjutnya pengisian poliklinik tujuan pasien. Selanjutnya pasien menuju ke poliklinik untuk diperiksa. Setelah itu pihak poliklinik melakukan registrasi kembali. Setelah itu pasien setelah selesai pergi ke poliklinik, pasien setelah itu pasien setelah itu pasien mengambil obat dan membayar di kasir. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Nanti untuk terkait teorinya silakan nanti dipelajari lagi karena Ibu akan kembali. Ini akan menjadi tugas kalian pada saat kalian berada di lahan praktek ataupun nanti di tempat kerja. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini untuk praktek mungkin Ibu akhiri, dan sebelum Ibu akhiri ada beberapa hal penting yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama adalah nanti memperbaiki lagi kembali mempelajari kembali lagi materi-materi yang sudah disampaikan. Ibu lebih banyak belajar lagi terkait melakukan registrasi seperti apa supaya kalian lebih mahir dalam melakukan registrasi, karena ini adalah bagian dari kompetensi kita gitu. Jadi nanti sering-sering dipelajari ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.